Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Pendikar Pecahangon. Kita ketemu lagi di channel Pendikar Pecahangon bersama saya Gunadi Winindar Cahyo. Nah sahabat, kita lanjutkan pembahasan kita di episode ini, yaitu masih berkaitan dengan kandungan filosofi Sun Tzu, dimana pada episode sebelumnya kita telah membahas karakter pecundang, yang merupakan salah satu karakter yang terkandung dalam filosofi Sun Tzu. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa filosofi Sun Tzu mengajarkan kepada kita dua karakter yang berbeda, yaitu karakter pemenang dan karakter pecundang. Untuk karakter pemenang kita telah bahas pada episode-episode sebelumnya, yaitu dalam contoh atau dalam kisah Sayyidina Ali di perang Khandaq ketika menghadapi Amr bin Wud. Nah, sedangkan untuk karakter pecundang kita telah bahas episode yang lalu, pada minggu yang lalu, yaitu dalam kisah Wahsy, bagaimana Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah di perang Uhud dengan cara yang tidak sportif dan ya bisa dibilang curang. Pada episode ini kita akan bahas kisah peperangan juga, tapi peperangan yang terjadi di negeri kita di zaman Belanda itu, yaitu kisah perang Diponegoro, yang mana dalam kisah ini kita akan menemukan dua karakter sekaligus, yaitu karakter pemenang dan karakter pecundang. Nah sahabat Pendikar Pecahangon, perang Diponegoro atau yang juga dikenal dengan perang Jawa merupakan peperangan yang menghabiskan banyak aset dari pemerintah Hindia Belanda. Jadi Belanda kehabisan banyak aset, kehabisan banyak dana, dan ada pula yang mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda hampir bangkrut karena menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro ini. Nah, sehingga saking kewalahannya pemerintah Hindia Belanda bahkan sempat menarik pasukannya yang sedang berada di Sumatera Barat menghadapi perlawanan Tuanku Imam Bonjol, yaitu dalam kisah Perang Padri, dalam peristiwa Perang Padri. Nah, sehingga Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol ini, setelah pemerintah Hindia Belanda menarik pasukannya ke Jawa, maka Perang Padri sempat istirahat. Maka Perang Padri ini terjadi sampai dua tahap. Tahap pertama sebelum Perang Diponegoro selesai, dan tahap kedua setelah Perang Diponegoro selesai. Tetapi ternyata pemerintah Hindia Belanda tetap juga kewalahan menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro dan pasukannya ini yang berhasil menyatukan berbagai kalangan. Ya, jadi kepemimpinan Pangeran Diponegoro ini menyatukan berbagai kalangan di dalam pasukannya, tidak hanya golongan bangsawan saja, tapi juga sampai rakyat jelata. Tidak hanya para santri saja, bahkan sampai para begal, para preman-preman, semuanya bersatu untuk menghadapi tentara Belanda tersebut. Nah, sehingga kemudian pemerintah Hindia Belanda melalui Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock membuat suatu skenario, yaitu mengundang Pangeran Diponegoro untuk mengadakan perjanjian di kota Magelang. Tentu saja Pangeran Diponegoro tidak menyadari niat jahat di balik skenario tersebut. Sebagai seorang kesatria, ya, Pangeran Diponegoro mempercayai saja undangan Belanda tersebut, sehingga beliau memenuhi undangan. Ya, beliau datang ke sebuah gedung
yang waktu itu dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda di kota Magelang. Nah, setelah duduk berhadapan, Pangeran Diponegoro berhadapan dengan Jenderal de Kock, ternyata kemudian di saat itulah Jenderal de Kock memerintahkan tentaranya, pasukannya untuk menangkap Pangeran Diponegoro secara sepihak dan melucuti senjatanya. Ya, dan keris Pangeran Diponegoro juga diambil oleh pemerintah Belanda. Nah, sahabat Bidikar Bocangon, bagaimana sikap dan ekspresi Pangeran Diponegoro ketika ditangkap oleh Jenderal de Kock ini? Nah, saya pernah bertanya kepada beberapa mahasiswa saya, bagaimana ekspresi Pangeran Diponegoro ini. Ada yang mengatakan ya kecewa, Pak. Ada yang mengatakan sedih, Pak. Nah, jawaban kecewa dan jawaban sedih ini memperlihatkan bahwa ternyata banyak di antara kita yang memang tidak mendapatkan gambaran yang benar tentang sosok Pangeran Diponegoro ini, tentang sejarah pahlawan kita ini. Padahal bagaimana ekspresi Pangeran Diponegoro ketika ditangkap itu sebetulnya merupakan hikmah yang bisa membawa pengaruh positif bagi kita. Nah, sayangnya dulu waktu saya sekolah dulu, dan mungkin juga masih berlangsung sampai sekarang, jadi guru-guru sejarah juga tidak menjelaskan secara detail bagaimana peristiwa penangkapannya. Paling-paling diceritakan tertangkap, sudah selesai, berakhir. Nah, bagaimana ekspresi Pangeran Diponegoro tidak pernah dijelaskan. Padahal disitulah nilai karakternya. Ya, disitulah pentingnya belajar sejarah itu, kalau kita sudah bisa mendapatkan hikmah, nilai-nilai karakter yang terbangun. Nah, makanya saya tanyakan kepada beberapa orang, ternyata jawabannya juga tidak tegas, sedih atau kecewa. Ini kan sikap-sikap yang kurang tegas. Nah, bagaimana sikap Pangeran Diponegoro atau ekspresi Pangeran Diponegoro ketika ditangkap? Ya, Pangeran Diponegoro murka dan marah. Jadi nggak hanya sedih, nggak hanya kecewa saja. Kalau kecewa kan seperti ya nggak ada greget. Masa dikhianati kok kecewa? Dikhianati kok cuma sedih? Dikhianati harus marah. Nah, itu yang dicontohkan oleh Pangeran Diponegoro. Karena dalam kejadian tersebut Pangeran Diponegoro telah dikhianati sama Jenderal de Kock yang undangannya untuk mengadakan perjanjian. Padahal dalam aturan hukum internasional, dalam sebuah perjanjian antara dua negara, itu aturannya tidak boleh menangkap, apalagi membunuh. Aturan ini yang dilanggar oleh Jenderal de Kock dan pemerintah Hindia Belanda. Secara sepihak Pangeran Diponegoro ditangkap. Di satu sisi Pangeran Diponegoro mematuhi aturan hukum, tapi di sisi yang lain Pangeran Diponegoro juga marah karena dikhianati, karena ditangkap. Sehingga karena kemarahan, walaupun marah, tapi Pangeran Diponegoro tidak bisa berbuat apa-apa karena telah ditangkap. Sehingga beliau menahan amarah tersebut, dan karena saking geramnya, saking menahan marahnya, maka kursi tempat beliau duduk itu dicengkeram. Jadi pegangan kursinya itu dicengkeram kuat-kuat, sampai-sampai pegangan kursinya itu penyok. Jadi dicengkeram pakai tangannya itu sampai penyok pegangan kursinya itu. Dan kursi bekas tempat Pangeran Diponegoro duduk itu masih disimpan di museum di Magelang, dan bekas penyoknya itu juga masih bisa dilihat. Mungkin kalau diterusin itu bisa hancur, saking kuatnya. Dalam satu artikel saya pernah membaca bahwa Pangeran Diponegoro pernah mengatakan, sebetulnya kalau aku mau, bisa saja aku bunuh Jenderal de Kock tersebut. Itu kata Pangeran Diponegoro. Jadi kalau mau, Pangeran Diponegoro sebetulnya mudah untuk membunuh Jenderal de Kock. Tetapi itu tidak dilakukan karena Pangeran Diponegoro patuh dengan aturan. Patuh dengan aturan hukum, bahwa dalam perjanjian menangkap saja nggak boleh, apalagi membunuh. Nah, sehingga beliau hanya menahan marahnya. Akhirnya lengan kursinya itu yang jadi sasaran. Nah, selanjutnya
Pangeran Diponegoro kemudian digiring, dikawal untuk masuk ke kereta yang telah disiapkan di luar gedung untuk kemudian diasingkan, ya, dibawa ke Batavia, kemudian dinaikkan kapal, diasingkan ke Sulawesi sampai beliau wafat. Maka dengan penangkapan Pangeran Diponegoro ini maka berakhirlah Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang telah berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830 dan berakhir tepatnya ketika Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang tersebut pada tanggal 28 Maret 1830. Kemudian peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro ini diabadikan oleh seorang pelukis Belanda yang bernama Nicolaas Pijnman. Cuma dalam lukisan tersebut digambarkan Pangeran Diponegoro itu seperti lesu karena telah ditangkap. Kemudian lukisan Pijnman ini dilihat oleh salah seorang pelukis tanah air kita yang terkenal, yaitu Raden Saleh, yang ketika itu Raden Saleh masih sekolah di negeri Belanda. Diperhatikan sama Raden Saleh. Nah, dari lukisan Pijnman ini Raden Saleh melihat kesan bahwa lukisan Pangeran Diponegoro tersebut menimbulkan kesan lemah. Jadi ekspresi Pangeran Diponegoro itu seperti lemah, lesu karena telah ditangkap. Nah, sehingga Raden Saleh menafsirkan bahwa ini lukisan ini sepertinya ingin memperlihatkan kepada orang-orang Indonesia dan generasi-generasi berikutnya, ini loh pahlawan kalian lemah, loyo, lesu dan seterusnya. Nah, sehingga ini bisa menghapus atau menghilangkan karakter Pangeran Diponegoro, sosok pahlawan yang kita kagumi. Sehingga ini merupakan pembunuhan karakter dari sosok Pangeran Diponegoro. Maka kemudian oleh Raden Saleh dibuatlah versi lukisan yang berbeda dengan angle yang berbeda. Ya, kalau lukisan Pijnman itu diambil dari angle sebelah kiri, maka lukisan Pangeran Diponegoro ini diambil dari angle sebelah kanan. Sehingga bendera Belanda yang berkibar di depan gedung itu tidak terlihat di lukisan Raden Saleh. Selain itu, ekspresi Pangeran Diponegoro juga berbeda. Kalau dalam lukisan Pijnman, ekspresi Pangeran Diponegoro seperti lemah, ya, lesu. Di lukisan Raden Saleh, ekspresi Pangeran Diponegoro ini terlihat masih garang, duduk, berdiri tegak seperti ini. Ya, jadi Pangeran Diponegoro tetap tegak dan pandangannya ke depan, ya, agak ke atas. Kalau di lukisan versi Pijnman itu pandangannya agak ke bawah. Dan posisi Pangeran Diponegoro juga lebih rendah daripada posisi Jenderal de Kock. Nah, ini seolah memperlihatkan ketertundukan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Nah, Raden Saleh melihat sisi itu, sehingga kemudian dalam versi lukisannya juga diperlihatkan posisi Pangeran Diponegoro dengan de Kock itu sejajar. Jenderal de Kock berdiri di sebelah kiri Pangeran Diponegoro yang masih berdiri tegak. Jadi tidak lesu gini, tidak lemah, tapi masih gagah dan tegar. Apa yang diperlihatkan dalam lukisan Raden Saleh ini, sahabat, ingin memperlihatkan bahwa Pangeran Diponegoro walaupun telah dikhianati sama Belanda, tapi beliau masih terlihat semangat dan tidak putus asa, tidak lesu, masih tegar. Nah, ini memberikan pengajaran bagi kita, walaupun kita dikhianati, entah itu oleh musuh ataupun oleh teman atau sesama bangsa sendiri, maka kita tidak boleh lesu, tidak boleh lemah. Kita harus tetap tegar, gagah, dan harus melawan. Nah, kemarahan Pangeran Diponegoro ketika ditangkap itu pun juga memberikan contoh kepada kita, kalau dikhianati kita memang harus marah. Jangan sampai kita dikhianati kita diam saja. Jangan cuma sedih saja, jangan cuma kecewa saja, tapi harus marah. Perlihatkan bahwa kita marah. Bahkan dalam kisah pengkhianatan
kaum Yahudi di Madinah ketika zaman Rasulullah. Jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu telah berkhianat kepada penduduk kepada penduduk Madinah, sehingga penduduk Madinah marah, sehingga hukumannya ya mati, hukuman pancung. Jadi berat hukumannya bagi pengkhianat ini. Jadi sikap Pangeran Diponegoro menunjukkan contoh bagi kita, kalau kita dikhianati, kita harus tunjukkan kemarahan kita, jangan diam saja. Tentu saja kemarahan bukan berarti terus kita berbuat anarkis. Ya, jadi kemarahan kita tunjukkan dalam bentuk tindakan dan perlawanan yang sesuai dan selayaknya. Ya, tidak justru melanggar hukum. Artinya ya kita tidak boleh tinggal diam. Nah, kalau kita dikhianati diam saja, ya nanti lama-lama kita sebagai bangsa akan kehilangan martabat. Bisa jadi kita kehilangan tanah-tanah kita perlahan-lahan. Wilayah kita tanpa sadar dikuasai oleh asing kalau kita tidak marah karena dikhianati. Sikap Pangeran Diponegoro memberikan contoh kepada kita untuk tidak tinggal diam jika kita dikhianati. Nah, maka dari kejadian ini maka kita bisa melihat adanya dua karakter. Nah, sikap Pangeran Diponegoro ini menunjukkan karakter, kalau berkaitan dengan filosofi Sunsi, adalah karakter pemenang, kesatria. Karena ya walaupun dalam penangkapan ini Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan tidak bisa melanjutkan perjuangan melawan Belanda, tetapi bagaimana sikap Pangeran Diponegoro ini menunjukkan seorang kesatria. Walaupun dia bisa saja membunuh Jenderal de Kock dengan caranya, tapi itu tidak dilakukan karena sikap kesatria seorang Pangeran Diponegoro yang mematuhi hukum internasional. Dan bagaimana dia tetap tegar, itu juga menunjukkan sikap kesatria. Nah, sebaliknya apa yang dilakukan oleh Jenderal de Kock ini menunjukkan sikap yang curang, licik, sehingga ini termasuk karakter pecundang. Nah, itulah sahabat kisah penangkapan Pangeran Diponegoro yang semoga memberikan satu informasi yang bermanfaat untuk kita sebagai generasi penerus untuk menentukan sikap, ya, untuk bersikap bagaimana seharusnya kalau ada pihak-pihak yang berkhianat, karena siapa saja bisa berkhianat di sekeliling kita. Termasuk Pangeran Diponegoro juga pernah dikhianati sama sahabatnya sendiri, sama teman kecilnya waktu kecil, ya, teman ngaji waktu kecil. Itu pun Pangeran Diponegoro juga marah. Nah, insyaallah sahabat, kita akan lanjutkan pembelajaran kita di episode yang mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tapi tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Ngon. Insyaallah kita jumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih bagi yang terus mengikuti channel ini. Mohon dukungannya, mohon doanya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita jumpa lagi. Saya tutup episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lukisan ini kemudian dilihat oleh salah seorang pelukis nasional kita, Nah, ini sehingga bisa mengakibatkan ulangi